Muhammadin sahibil busyra salatan tubashiruna biha wa ahlana wa auladana wa jami'a masyayikhina wa muallimina wa talabatana wa talibatina biyaumina hadha ila yaumil akhirah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidil awwalina wal akhirin sayyidina wa maulana Muhammadinil amin wa ala alihi thahirin was sahabati ajma'in wattabi'in wa tabi'it tabi'ina lahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'du. Para bapak, para ibu, sedherek sedaya hadirin jamaah Masjid Al-Musawwa Mangunan ingkang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillahirabbil alamin. Kita memasuki 10 hari yang kedua di dalam bulan Ramadan. Mudah-mudahan senantiasa diberikan sihah wal afiyah, kesehatan, pertolongan, kemudahan dari Allah Subhanahu wa taala, sehingga yang wajib di bulan Ramadan ini semuanya bisa kita laksanakan dengan baik. Begitu pula yang sunnah kita bisa melaksanakannya dengan sempurna. Pada kesempatan pagi hari ini, karena berdekatan dengan nuzulul Quran, kula menyampaikan keterkaitan antara kewajiban ibadah puasa. Kenapa di bulan Ramadan? Padahal 1 tahun itu ada 12 bulan. Terus kenapa pula Al-Quran itu diturunkan di bulan Ramadan? Dan kenapa pula Lailatul Qadar itu juga diturunkan di bulan Ramadan? 3 hal itu yang penting dan 3-tiganya dicantumkan di dalam Al-Quran terkait dengan bulan Ramadan. Yang pertama, kewajiban berpuasa, sebagaimana ayat yang sering kita dengar di dalam surat Al-Baqarah itu, ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus syiyamu kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaquna ayyaman ma'dudat. Diwajibkan berpuasa itu Allah memilih bulan Ramadan. Allah memilih untuk kita itu di bulan Ramadan. Kenapa harus diwajibkan berpuasa? Berpuasa itu sangatlah penting. Puasa itu menjadi fase awal
orang untuk bisa menjadi takwa. La'allakum tattaqun itu fase awalnya adalah dengan berpuasa. Maka mau ndak mau puasa itu harus diwajibkan. Meskipun kewajibannya itu tidak setahun penuh, hanya ayyamam ma'dudat, hari-hari yang sudah ditentukan, yang bisa dihitung. Rasulullah itu mengalami puasa Ramadan 9 kali, yang 8 itu 29 hari, yang sekali itu 30 hari. Artinya hari-hari yang bisa dihitung cuma 29, paling banyak 30. Tapi meskipun sedikit dibandingkan 1 tahun yang 354 hari itu kalender Hijriah, kalender Hijriah itu 1 tahun 354 hari. Kalau kalender Masehi 365 hari. Meskipun hanya sedikit, hanya 1 bulan dari 12 bulan, tapi puasa itu tetaplah penting. Karena hanya sedikit, maka harus diletakkan di bulan yang istimewa, supaya yang sedikit itu menjadi istimewa. Niki Allah. Wajibnya puasa itu cuma sedikit, yang ndak puasa itu 11 bulan. Yang puasa itu cuma 1 bulan, ndak ada 10%-nya, Bu. Ndak ada 10%-nya. Tapi menjadi istimewa meskipun sedikit itu karena dilaksanakan di bulan yang paling istimewa, Sayyidus Syuhur. Apa pentingnya puasa nih? Puasa itu melatih keikhlasan. Ikhlas itu fase yang harus dilalui dari awal sampai akhir perjalanan manusia mencari keridhaan Allah. Di dalam puasa juga terdapat mengendalikan hawa nafsu. Niki sing dasar pokok niki. Karena orang itu tidak bisa menjadi baik kalau nafsunya itu belum terkendali. Manusia itu tidak menjadi orang baik kalau dia belum bisa mengendalikan hawa nafsu. Kenapa? Sebab nafsu itu senantiasa mengajak kepada keburukan. Innan nafsa la ammaratum bisu'i illa ma rahima rabbi. Cara mengendalikan nafsu, makanan pokok nafsu itu yo makan, minum, hubungan suami istri. Niku godaan nafsu itu awal mulanya di situ. Ketika makan itu dikurangi dengan cara puasa, berarti kekuatan nafsu yang bercokol di dalam diri kita sebagai manusia itu berkurang. Fala tarum bil ma'asi kasra syahwatiha inna ta'ama yuqawwi syahwatan nahimi. Niko inna ta'ama yuqawwi syahwatan nahimi. Sesungguhnya makanan itu menguatkan syahwat. Syahwat itu kendaraannya hawa nafsu. Maka mengendalikan hawa nafsu itu dengan mengurangi asupan energi kepada dia. Energi nafsu itu dari makanan, minuman, dan hubungan suami istri. Tidak diharamkan secara total, boten. Hanya ketika waktu siang saja. Hanya ketika waktu siang saja.
Ketika malam tidak dilarang, diperbolehkan. Hatta yatabayyana lakumul khaytul abyadu minal fajr. Diperbolehkan ketika malam. Lah, mengendalikan hawa nafsu ini menjadikan manusia itu tidak dipengaruhi oleh kekuatan-kekuatan jahat di dalam dirinya. Ketika ini sudah terkendali, di samping melatih keikhlasan ibadah yang tidak nampak wujudnya niku nggih cuma puasa niku. Ibadah yang tidak ada kewajiban mengucapkan sesuatu atau melakukan sesuatu niku cuma puasa. Syahadat itu harus diucapkan. Tanpa diucapkan kita tidak kewajiban mensolati karena kita tidak tahu. Meskipun bisa jadi orang itu sudah mengikrarkan tidak ada Tuhan selain Allah, tapi di dalam hatinya. Sehingga kita tidak tahu, sehingga kita tidak kewajiban mensolatinya. Kita mengenalnya sebagai non-muslim. Maka kewajiban harus diucapkan ikrar syahadat itu. Sholat juga begitu. Sholat itu ada rukun qauli, ada rukun fi'li. Ada yang harus diucapkan, ada yang harus dikerjakan. Harus ada rukuknya, harus ada sujudnya. Rukun qauli harus ada takbiratul ikhram, takbir yang pertama. Harus ada fatihah, harus ada tahiyat, tasyahud. Harus ada sholawat, harus ada salam. Zakat juga begitu, harus ada harta yang dikeluarkan. Sehingga orang fakir yang kita beri itu merasakan. Tapi puasa itu orang lain tidak mengerti. Kita ketemu orang di jalan, kita tidak bisa membedakan. Kita ketemu orang di masjid, kita tidak bisa membedakan. Ini orang puasa atau tidak. Karena tidak ada doa khusus yang harus dibaca, tidak ada gerakan khusus yang harus dikerjakan, tidak ada harta wajib yang harus dikeluarkan. Kecuali niki nanti, kalau terangno terkait termasuk fidyah mungkin itu. Haji apalagi, haji itu meliputi semuanya. Sak hartane, sak perbuatane, sampai wong sak desa niku ngerti kabeh nek haji niku. Sulit untuk menyembunyikan niku sulit. Tapi puasa itu begitu mudah kita menyembunyikan ibadah itu. Orang ndak nampak, kita mudah untuk menyembunyikan juga. Nggih. Lah niku melatih keikhlasan. Di rumah niku nggih. Kulkas niku isine penuh. Panganan enten, minuman enten. Di rumah sedang sepi juga. Tidak ada anak, tidak ada keluarga yang lain. Panjenengan sendiri di rumah ketika puasa. Dimakan napa mboten yang dalam kulkas ini? Diminum napa mboten? Mboten. Loh kok saged? Padahal tidak ada orang. Cara jenengan makan minum tidak ada yang tahu, jenengan tetap dianggap poso. Tapi itu tidak jenengan lakukan. Kenapa? Keikhlasan. Kita bukan karena manusia puasa itu. Kita tidak ingin diketahui manusia. Tapi kita semata-mata melaksanakan perintah Allah. Loh ternyata bisa. Kita dididik untuk menjadi orang ikhlas itu bisa. Poso niki Pak, Ramadan niki Pak. Jadi Ramadan itu seperti madrasah, seperti pendidikan dan pelatihan yang dihadirkan Allah sebagai wujud kasih sayangnya kepada umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam niki. Supaya kita niki diunggahno derajate niku. La'allakum tattaqun niku. Tapi karena karakter Allah itu tidak memaksa, di luar batas kemampuan manusia, la yukallifullahu nafsan illa wus'aha, sehingga orang yang sakit melihat pentingnya puasa niku,
As-saumu li wa ana ajzi bihi. Puasa itu memang spesial untukku. Ibadah yang lain mungkin bisa dibagi-bagi. Sik krana Allah ya krana menungso. Tapi nek poso niku angel, Pak. Yo napa dudono jenengan poso niku. Kecuali cerita nggih. Tapi cerita kan mboten keren wong Ramadan pancene. Semua orang juga puasa. Aku poso, wis mboten menarik. Ramadan itu cerita aku poso dina iki. Mboten enten tiyang cerita ngoten niku karena sudah wajar, wong wajib pancene. Napa ditunjukkan dengan ngidangi dua. Cek ketok nek poso. Nggih, mboten juga. Lah niku, nggih. Sehingga puasa itu betul-betul as-saumu li wa ana ajzi bihi. Puasa itu memang murni manusia mengerjakan itu karena aku. Dan aku sendiri nanti yang akan membalasnya. Mulane menurut satu pendapat kata sing disampaikan Imam Ibnu Hajar Al-Asqalani ten Fathul Bari niku, pahala poso niki termasuk pahala sing gak iso dirusak. Oleh ikhlas niku aku. Pahala yang lain niku bisa rusak, Pak. Salah satu yang bisa merusak niku sifat hasud. Hasud itu seperti api yang bisa membakar kayu bakar yang ibarat kebaikan-kebaikan niku. Niku sak liyane poso. Nek poso niku mboten iso dirusak karena poso niku keikhlasan. Karena nilai ibadah puasa itu disimpan oleh Allah. Sehingga tidak bisa yang merusak, tidak ada sesuatu yang bisa merusak. As-saumu li, nanti kalau sudah waktunya wa ana ajzi bihi. Sementara ibadah yang lain itu boten disimpan sendiri oleh Allah. Ditugasno malaikat. Lah malaikat itu ada prosedurnya. Ketika kebaikan itu di belakang hari ada hasud, maka hasud itu seperti api yang dilempar di atas kebaikan itu. Sehingga kebaikan itu terbakar. Jadi catatan api sing nduk malaikat niku iso gosong. Karena kita punya hati yang hasud. Poso niku mboten iso ilang. Nggih. Poso niku mboten iso ilang. Karena puasa tidak disimpan oleh malaikat. Puasa itu as-saumu li, disimpan oleh Allah. Wa ana ajzi bihi. Nanti Allah sendiri yang akan memberi balasan. Mboten mekanisme catatane malaikat niku mboten balasane. Nek mekanismene malaikat niku setiap satu kebaikan niku bi asyri amsalihha. 10 kali lipatnya. Atau kalau tidak fi kulli sumbulatin mi'atu habba. Satu kebaikan itu seperti satu biji yang ditanam, ketika ditanam tumbuh menjadi pohon yang memiliki 7 tangkai. Sab'asana bila, yang setiap tangkai itu fi kulli sumbulatin mi'atu habba, ada 100 biji. Satu biji bisa menghasilkan 700. Niku mekanisme malaikat, tapi poso niku di luar niku jauh lebih istimewa dari itu karena Allah sendiri nanti yang memberi balasan. Meskipun puasa itu istimewa, mulane donga penting niku muga-muga poso niki diparingi sehat supaya iso poso, nggih. Ramadan niki diparingi sehat supaya iso poso. Tapi bagaimana dengan orang yang sakit? Gusti Allah mboten meksa. Bagaimana dengan orang yang musafir? Mulane musafir niku napa malih musafir zaman sak mangke nggih. Kalau musafir zaman dulu yang mendapatkan rukhsah boleh mboten wajib. Nggih. Boleh tidak berpuasa itu ketika perjalanan naik onta itu ditempuh 2 hari, 2 marhalah. 2 hari itu perjalanan mulai setelah subuh sampai menjelang maghrib. Unta niki melaku, mari ngonten istirahat, malam istirahat, besok pagi berangkat lagi, istirahat lagi menjelang maghrib.
Itu kalau ukuran sekarang bisa 94 kilometer. Paling sedikit para ulama ada yang 82 kilometer. Niku nek cara unta melaku 40 kilo niku pun suwe Pak nggih tutuke. Wong unta niku gelenuk nonton jenengan nate numpak unta napa mboten? Nggih. Niku nggih rasane ya gak enak. Gak ono sekoke nggih. Dalanan naik turun lurus niku sami mawon. Mentul-mentul ngoten niku nduk weteng niku. Sehingga lebih mudah payah. Nek sak mangke kendaraan ono AC-ne nggih. Lewat jalan berlubang tidak terasa. Saking empuke, Pak. Jarak jauh pun tidak terasa, apalagi menggunakan pesawat. Jadi sebisa mungkin nek perjalanan jauh niku kita tetap puasa, kecuali betul-betul payah. Nek sak mangke mboten enten lunga payah niku mboten enten. Nggih. Masih ngentekno perjalanan seharian niku lho mboten payah nek sak mangke niku. Iso turu-turu nduk mobil niku saged. Maka sebaiknya kita tetap puasa karena eman-eman kali kemuliaane bulan Ramadan. Bisa mengganti di bulan Ramadan itu saged, tapi nilainya tidak mungkin sama ketika kita puasa di bulan Ramadan. Mboten saged sami, Pak. Wong sunnahe nduk bulan Ramadan niku padha karo fardu di selain bulan Ramadan terus Kanjeng Nabi. Fardu di bulan Ramadan itu seperti 70 kali fardu di selain bulan Ramadan. Mboten saged. Sama itu ndak bisa. Puasanya sama tapi nilainya pasti ndak sama. Lah kecuali sakit. Perjalanan yang kalau kita paksakan kita mengalami bahaya. Misalnya wis gak kuat fisiknya, kena guncangan kendaraan. Kebetulan rutenya niku rute makadam. Naik turun bukit, diguncang-guncang dalam perjalanan, perutnya dikocak-kocak sehingga nggak kuat kalau nggak puasa. Boleh, tapi nek lancar, perjalanannya nikmat, nggak ada payahnya, dan kita kuat, nggih poso mawon. Jangan memanfaatkan Pak wis memenuhi safar jarak boleh, tidak berpuasa kan? Ya boleh, tapi eman. Tetap lebih baik kita melanjutkan puasa. Sakit juga begitu selama bisa. Nek sakit ringan-ringan nih kalau gitu. Tapi kalau sakitnya itu memang bahaya kalau kita berpuasa, ya jangan coba-coba puasa, Pak. Tambah dosa. Karena Allah sendiri saja tidak memaksakan. Kok kita memaksakan? Allah yang memiliki kita, Allah yang menciptakan kita, Allah yang mewajibkan perintah itu masih memberikan rukhsah. Jadi kalau ada bahaya yang kita ambil resiko kalau berpuasa, maka yang lebih baik memang tidak berpuasa. Lah, bagaimana orang yang tidak berpuasa? Sementara puasa itu penting di dalam membentuk karakter pribadi yang jauh dari pengaruh buruk hawa nafsu. Bisa diganti di lain hari di luar bulan Ramadan. Kalau beliau itu sakit atau dalam perjalanan jauh yang masyaqqat, yang berat, cukup qodok saja. Cukup qodok saja tanpa fidyah. Niku carane ngonten yang pertama. Bagi seorang musafir yang berat ketika dia berpuasa, cukup qodok. Mudah-mudahan qodok ini tetap bisa dianggap oleh Allah seperti qodok yang memenuhi haknya bulan Ramadan, karena betul-betul darurat. Kalau seandainya diberi kesehatan pasti puasa. Kalau seandainya diberikan tidak payah,
meskipun dalam perjalanan pasti puasa. Lah niki insya Allah dihitung sama. Tapi nek sebenarnya kuat lalu dia memilih tidak berpuasa, niki yang tidak baik Pak. Safar terutama nggih. Nek sakit jangan coba-coba. Apalagi dokter sudah mengatakan jangan berpuasa, jangan coba-coba Pak. Karena perintah yang lebih besar dalam agama itu adalah hifdun nafas, menjaga diri ini, menjaga supaya diri kita itu sehat, tidak sampai sakit yang membahayakan nyawa. Itu perintah besar. Agama itu perintah besarnya itu 5. Hifdun nafas, hifdul aqli, hifdun nasli, hifdul mal, hifdul air. Menjaga nyawa, melindungi nyawa, melindungi akal, melindungi keturunan, melindungi harta benda, sehingga orang yang menjaga hartanya sampai mati itu dia dihitung syahid akhirat, dan melindungi kehormatan. Maka orang yang merusak kehormatan orang lain, misalnya menuduh zina padahal dia orang baik, qadzaf niku yang menuduh dicambuk 80 kali Pak, karena dia merusak kehormatan. Yang sampai menghilangkan nyawa bisa dikisos, bisa dibunuh juga dia. Merusak akal, khomer niku dicambuk 80 kali meskipun itu akalnya sendiri. Akalnya sendiri yang dirusak, apalagi merusak akalnya orang lain. Merusak akalnya sendiri dengan cara mabuk itu saja dia dicambuk 80 kali. Karena perintah penting agama itu menjaga akal, menjaga keturunan. Makanya ada syariat nikah. Yang zina bisa dirajam itu karena merusak keturunan. Tidak jelas siapa ayah ibunya nanti. Lah, perintah pokok hifdun nafas itu jangan diterjang kalau sakitnya itu membahayakan ketika puasa. Insya Allah dengan qodok di lain hari, di selain Ramadan itu akan dihitung sama oleh Allah sebagai puasa yang bisa mengendalikan hawa nafsu, puasa yang melatih keikhlasan. Kalau sehat nggih mboten angsal, nggih. Pernah kula ketemu wong niku salah paham. Dikira puasa itu pilihan. Boleh puasa, boleh membayar fidyah. Wah niki salah gede. Akhirnya wong niki mboten poso, Pak. Wis aku gak poso, aku bayar fidyah ya. Lah niki salah besar. Lah nek wonten bayar fidyah kabeh, kowe enak bayar fidyah nggih. Sedina cuma 6 on atau paling nek melok sing ikhtiyat hati-hati 7 on. Nggih. Ya ringan, masih sedina sak kilo nih lho, wis milih bayar sedina sak kilo ae daripada poso kalau boleh. Nggih. Nah niku salah paham, niku gara-gara maca ayat, Pak. Nggih. Niku gara-gara maca ayat. Terjemah niku. Nggih. Fa fidyatun min ayyamin ukhar niku dikira boleh tidak berpuasa ketika dia itu sehat, boleh diganti dengan fidyah di lain hari. Nggih. Ah niku keliru gede. Terkait dengan fidyah itu adalah ketika ada 2 sing enten terkait fidyah niku. Yang boleh fidyah tok tanpa puasa niku orang tua kita yang usianya sudah sangat sepuh. S3 niku lho, sangat sepuh sekali. Sudah sangat sepuh sekali. S4 nek diparingi sudah sangat sepuh sekali. Yang fisiknya itu menjadi lemah. Beliau sebenarnya tidak sakit. Tapi karena usianya itu sudah 95 tahun misalnya. Usianya sudah 90 tahun lebih. Niku nek kondisi sehat saja sudah tidak kuat. Karena semua anggota tubuhnya itu mengalami penyusutan, mungsret Pak. Tidak hanya kulitnya yang di luar saja, yang di dalam niku nggih mungsret. Bernafas niku sulit karena semua saluran-saluran itu mengalami
pengerutan karena usia yang tua, sehingga saluran nafas, saluran makan itu mboten koyok waktu enom, sehingga sedikit-sedikit harus sering didorong dengan air minum. Ndak minum dalam waktu yang panjang mboten kuat. Makan juga begitu, meskipun tidak banyak, yang penting ada yang dimasukkan sedikit-sedikit. Sehingga untuk puasa tidak sanggup. Lah, beliau-beliau yang seperti ini loh, yang tidak perlu puasa dan tidak perlu qadha, bisa diganti hanya dengan fidyah, dibayarkan di bulan Ramadan. Boleh setiap hari dikeluarkan, lebih baik dikumpulkan jadi satu, di depan, di tengah, atau di akhir, yang penting masih di bulan Ramadan. Oke. Kalau perharinya ikut yang 6 on, 1 mud, maka 30 hari 18 kilo. Kalau 7 berarti 21 kilo. Paling gampang tuku beras sing sak-sak selawi kilo nih lho nggih. Wis gadik nimbang, tuku selawi kilo langsung 25 kilo itu langsung kita serahkan kepada fakir miskin. Jenengan padosi, terutama yang masih ada hubungan kerabat, itu yang diutamakan. Iku mesti didahulukan, iku wa atizal qurba haqqahu, baru wal miskin. Kerabat yang miskin itu 2, Pak. Nek wong miskin 1, kita sedekah kepada fakir miskin ya 1, karena kemiskinan, memenuhi kebutuhan miskin supaya tidak miskin. Tapi ada kerabat kita yang miskin niku, di samping memenuhi kebutuhan orang miskin, yang kedua menyambung silaturahim, sehingga niku lebih diutamakan. Wa atizal qurba haqqahu, baru wal miskin. Nomor 2, orang miskin yang bukan kerabat. Beliau-beliau ini yang cukup diganti dengan fidyah tanpa qadha. Karena kalau Ramadan sekarang saja sudah sangat sepuh, apalagi bulan depan, apalagi tahun depan. Ditambah luwe sepuh malih, artinya tambah lebih enggak kuat. Soporo tahun meneh iku tambah nom, kan mboten mungkin. Sehingga yang seperti itu cukup diganti dengan fidyah. Ada lagi ibu yang hamil atau ibu yang menyusui. Itu ada 2. Ada yang qadha saja karena beliau sehat dan tidak yang tua. Atau beliau sakit tapi juga tidak tua. Wong bisa hamil, bisa menyusui kan berarti mboten sepuh. Nek wis sepuh umure 95 mosok sik nyusui. Kan mboten mungkin, atau malah bisa hamil. Artinya bisa hamil, bisa menyusui itu pasti muda. Kok kondisinya itu sakit beliaunya ketika hamil? Kok kondisinya itu sakit? Baik bayinya sehat atau bayinya juga ikut sakit. Yang pokok itu ibunya itu sakit. Maka beliau ini tidak perlu bayar fidyah. Cukup di kemudian hari kalau selesai hamilnya atau kalau selesai menyusuinya, niku bisa diganti dengan qadha saja tanpa perlu fidyah. Karena beliau itu sakit disamakan seperti orang yang tidak hamil, tidak menyusui, tapi beliaunya ini sakit. Nanti selesai Ramadan kan cukup qadha saja. Ya. Orang yang sakit nih kan, setelah selesai bulan Ramadan, kewajibannya cuma 1. Kalau sudah sembuh, cukup diganti dengan qadha. Qadha itu mengganti puasa. Lah ibu yang hamil atau yang menyusui yang sakit, fisiknya lemah karena hamil, fisiknya lemah karena menyusui, niki sama, cukup dengan qadha saja tanpa fidyah. Jadi kata kuncinya niku ibu yang bersangkutan ini sakit. Bayi niki mboten dianggap, bayine sehat, bayine lara, pokok nek ibuke niki sakit, maka cukup diganti dengan qadha. Bayine niki mboten dianggap. Baru kalau ibunya itu sehat, ibuke sehat. Cara poso wonten kuat.
Aku poso kuat, aku gak luwe blas, gak lemes blas. Cuma kata bidan, kata perawat, kata dokter, kandunganku ini lemah. Fisikku kuat, tapi kandungan dalam perut ini lemah. Kalau aku paksakan puasa, membahayakan janin nih. Beliaunya kuat. Lah, kalau beliaunya kuat, yang kewajiban puasa kan sebenarnya ibunya ini. Bayi niki kan mboten kewajiban puasa. Iki supaya mboten seringe kan iki nyaur tok apa karo fidyah. Nah niku seringe niku kata kuncinya niku ten ibuke niki. Nek ibuke sakit berarti kodok tok tanpa fidyah. Tapi kalau ibunya sehat sehingga beliau itu tidak puasanya itu semata-mata untuk menjaga bayi. Bayi niki ibarat orang lain yang tidak terkenai beban kewajiban. Tapi ibu ini diizinkan oleh syariat untuk tidak berpuasa. Boleh. Meskipun beliaunya sehat. Demi apa? Demi menjaga calon manusia ini. Janin yang ada dalam perutnya ini. Jadi ada orang yang tidak berpuasa karena orang lain. Janin ini dianggap orang lain. Beliaunya sehat, tapi atas saran dokter, atas saran bidan jangan berpuasa karena kandungannya ini lemah, bisa membahayakan bayi, keguguran mangke. Maka ibu niki cara syariat boleh tidak berpuasa meskipun dirinya kuat. Sakjane nek awake kuat niku wajib poso. Tapi khusus untuk ibu hamil dan menyusui boleh. Lah yang seperti ini nanti kewajibannya dua. Di samping kodok juga membayar fidyah. Kodoknya itu karena beliau tidak puasa. Fidyahnya itu karena faktor orang lain niki. Nah niku penjelasannya ngonten. Jenengan nek paham niki wis mboten bingung. Nek diapalno niku mesti bingung. Aku biyen tau maca tulisane. Lali aku sing ndi ya? Kodok tok apa campur karo fidyah? Ngoten nek jenengan paham kata kuncinya niku nang ibunya itu mboten nang bayine. Bayine niku kalau ibunya sehat baru ndelok bayi. Pun semuanya itu mekanisme syariat seperti itu tidak lain adalah supaya manusia ini tidak ketinggalan fase menguasai hawa nafsunya dan melatih dirinya untuk ikhlas. Kalau ini sudah terpenuhi, fase berikutnya niku syahrul Ramadan alladzi unzila fihil Qur'an hudal linnas wa bayyinatin minal huda wal furqan. Mulane Quran niku nggih diturunkan di bulan Ramadan, sama seperti kewajiban puasa harus di bulan Ramadan. Sehingga semuanya ini menjadi istimewa, Pak. Poso nek nduk Ramadan niku gak iso dikalahno kali poso di luar Ramadan. Mulane salah satu hadis Kanjeng Nabi niku, ana wong bulan Ramadan kok coba-coba gak poso. Padahal ndak ada uzur. Ndak ada uzur coba-coba gak poso. Itu seandainya di luar Ramadan dia puasa setahun penuh. Bahkan meskipun selama hidupnya dia berpuasa, asalkan di bulan selain Ramadan, untuk menggantikan puasa yang dia tinggal 1 hari di bulan Ramadan, niscaya semuanya itu tidak bisa menggantikan 1 hari di bulan Ramadan. Poso sepanjang umur nih, selama umur berpuasa untuk menggantikan 1 hari di bulan Ramadan, mboten saged, tidak bisa sepadan. Ini pentingnya Ramadan dan meriku. Hadiah dari Allah untuk kita. Kalau sudah ini terkendali, maka fase berikutnya adalah orang yang sudah bisa mengendalikan hawa nafsunya ini. Yang sudah mulai bisa ikhlas niki, dia harus dituntun. Dituntun dengan apa? Dengan Al-Quran, hudal linnas. Kemana? Menuju keridhaan Allah. Dalam perjalanan mencari ridhonya Allah.
wabtaghi fima atakallahu daral akhirah niki. Ihdinas siratal mustaqim niki. Niki dengan Al-Qur'an. Sehingga orang yang sudah bisa mengendalikan hawa nafsu ini nanti tidak salah jalan. Karena orang itu meskipun dia sudah punya niat baik, dia bukan orang yang jelek, tapi kalau dia salah jalan, salah pergaulan, salah lingkungan, itu bisa menjadi orang tidak baik, Bu. Jenengan wis didik anak endo oma dengan baik, tapi anak jenengan niku mboten jenengan pantau pergaulannya dengan siapa, dadi wong elek. Padahal ndo oma tak mulangi apik. Ibarat di rumah itu baiti jannati, tapi lingkungane mboten jenengan pantau anak niki dengan siapa temannya sekarang itu, kumpul dengan siapa, pergi kemana, mesti rusak, kalah. Orang baik niki wong apik niki wis poso Ramadan niki wis apik. Tapi kalau dia tidak dituntun dengan Al-Qur'an iso dadi wong elek. Lah menuntunnya itu dengan Al-Qur'an niki. Hudal linnas wa bayyinatin minal huda wal furqan, untuk membedakan mana jalan yang lurus, mana jalan yang menyimpang. Kalau kita kesulitan untuk mengambil makna Al-Quran sebagai panutan menuju ridhonya Allah, panjenengan ambil teladane Kanjeng Nabi mawon. Sebab Kanjeng Nabi niku kana khuluquhul Quran. Kanjeng Nabi niku budi pekertine niku nggih Al-Quran niku, beliau itu Al-Quran berjalan. Sehingga gak perlu ndelok terjemahane Quran, tidak perlu melihat makna Quran. Quran cukup dengan kita baca saja. Lalu perilaku kita sehari-hari itu berkiblat kepada Rasulullah. Niku wis padha karo melok tuntunane Quran. Niku malah luwih aman daripada kita nafsiri dhewe, ngeramesi dhewe Quran, gak ngerti ilmune, malah bisa masuk dalam sabdanya Nabi, man fassarul Qur'ana bi ra'yi niku falyatabawa maq'adahu minan nar niku. Siapa yang menafsirkan Al-Quran, ngeramesi Quran gawe akale dhewe, dia siapkan tempatnya di neraka niku. Quran sing ditafsiri tapi gawe akal, mboten melok ilmu sing digunakan oleh standare memahami Al-Quran para ulama mufassir niku. Kesasar, Bu. Cekelan Quran niku iso kesasar nek mboten gawe ilmune. Nggih, cekelan Quran niku lho kesasar. Karena ndak memakai ilmu. Mulane terus Kanjeng Nabi, Quran itu iso ngangkat derajate wong dukur sampai mlebu swarga. Quran itu ya iso njungkrakno wong mlebu neraka. Nggih, karena fassarul Quran bi ra'yi tadi. Sehingga melihat Al-Quran itu orang lain jadi salah. Lah iko keliru iko sesat kilo ayate. Iko kafir kilo ayate. Jadi Quran gawe ngafirno wong Islam. Padahal Quran itu oleh Rasulullah digunakan untuk menarik orang kafir supaya menjadi Islam. Lah kok ono wong Islam gawe Quran digawe ngafirno wong sing bendino salat. Kafir itu. Wong bendino salat kok diarani kafir. Dalile Quran. Wa man lam yahkum bima anzalallah faulaika humul kafirun. Siapa yang menghukumi tidak dengan apa yang diturunkan oleh Allah berupa syariat, maka dia kafir. Indonesia kafir, pemerintah Indonesia kafir. Ini ku gara-gara fassarul Quran bi ra'yi, Pak. Wong presidene salat, gubernure salat, bupatine salat, jarine kafir gara-gara gawe UUD 45. Gara-gara gawe Pancasila. Waduh, niki yo nopo niki. Nah niku melok Kanjeng Nabi mawon. Maka fase kedua niki penting, Quran sebagai panduan. Nek gak ngerti melok teladane Kanjeng Nabi. Lah finise niki pengesahane niki cara madrasah niku ijazahe niki Lailatul Qadar niki. Ijazahe niki Lailatul Qadar. Orang yang bisa seperti ini, yang bisa mengendalikan hawa nafsunya, bisa menghiasi hidupnya dengan nilai-nilai keikhlasan, lalu berjalan mengikuti petunjuk Al-Quran atau mengikuti teladan Rasulullah, niki hari-hari yang dia lalui itu khairun min alfi syahr. Mulane umat Kanjeng Nabi itu untuk menjadi manusia pertama, umat pertama yang
masuk surga, yang derajatnya paling tinggi di surga itu tidak membutuhkan umur panjang. Karena oleh Allah diberi kemuliaan seharinya atau semalamnya umat Muhammad itu khairun min alfi syahr. Setiap malamnya itu bisa bernilai lebih baik daripada 1000 bulan. Kenapa? Karena malam itu, hari itu dihiasi dengan keikhlasan. Dihiasi dengan jauh dari pengaruh buruk hawa nafsu. Dihiasi dengan khuluquhul Quran. Beda dengan orang yang gak ikhlas. Beda dengan orang yang bergelut dengan hawa nafsu. Niku meskipun 1000 bulan masih lebih baik niki sing ikhlas, jauh dari hawa nafsu, khuluquhul Quran. Niki meskipun sehari, niki 1000 bulan tetap lebih mulia niki. Ten mriku Bu maknane. Jadi jangan dibayangkan Lailatul Qadar niku seperti makhluk gaib yang niku mboten nonton. Jadi niki seperti ijazah. Penyerahan ijazah niku nggih cukup sekali. Tapi orang yang mendapatkan nggih sekali dalam bulan Ramadan 1 malam niku, tapi itu seperti pengesahan bahwa ini sudah diakui. Fase pendidikan yang sudah dia kerjakan, yang sudah dia lakukan berpuluh-puluh hari, berbulan-bulan, bahkan bertahun-tahun nek cara pendidikan niku lho nggih. Pendidikan niku. Itu dengan sekali penyerahan ijazah itu sudah diakui. Okay. Sehingga itu khairun min alfi syahr. Niku ten mriku maknane. Okay. Dan mereka niki orang-orang yang tidak dipengaruhi buruknya hawa nafsu, terbimbing oleh Al-Quran, khuluquhul Quran, sehingga mendapat Lailatul Qadar yang khairun min alfi syahr itu bisa kita lihat ciri-cirinya ketika mereka ini salamun hiya hatta matla'il fajr. Matla'il fajr itu kiamat. Okay. Orang ini kiamat itu kalau versi pribadi kematian, namanya kiamat sughra. Okay. Orang itu salamun, menebarkan salam sampai dia mati. Karena sudah dapat ijazah niki, maka ciri khas orang yang mendapatkan Lailatul Qadar itu adalah sampai mati orang ini menebarkan salam, keselamatan. Tidak ada orang yang disakiti oleh perbuatan maupun ucapannya, karena dia salamun hiya hatta matla'il fajr. Dia menebarkan salam sampai mati. Sehingga orang yang dekat dengan dia tidak ada yang kena pengaruh buruknya. Karena dirinya sudah tidak ada buruknya. Hawa nafsu sudah tidak berpengaruh buruk. Nafsunya itu sudah nafsul mutmainnah. Bukan nafsul ammarah, bukan nafsul lawamah, bukan nafsul mulhamah. Tapi sudah nafsul mutmainnah. Sehingga orang yang ada di sampingnya itu ikut mutmainnah, ikut damai. Salah satu makna salam itu kan perdamaian. Sehingga dimanapun dia hadir, ketenangan, kedamaian yang dirasakan oleh orang-orang sekitarnya niku niki tengere wong oleh Lailatul Qadar. Jadi mboten kok Lailatul Qadar niku grutuk nduk ngampel, engko tutuk kono ngobrol tok. Mari ngono mulih golek Lailatul Qadar. Lho Lailatul Qadar kok digoleki karo ngobrol. Lailatul Qadar niku nggih perjuangan puasa nopo ikhlas nggih, berusaha mengendalikan hawa nafsu, lalu mengikuti petunjuk Al-Qur'an, mengikuti akhlaknya Rasulullah, bagaimana sabarnya Rasulullah, bagaimana Rasulullah dengan anak istrinya, bagaimana Rasulullah dengan tetangga dan para sahabatnya, bagaimana Rasulullah kalau memegang harta itu. Niki fase mencari Lailatul Qadar niki. Baru kemudian ijazah niku Lailatul Qadri inna anzalnahu niki dikai ijazah niki, menurunkan ijazah niki. Ciri khasnya orang yang mendapatkan ini berhasil dalam pendidikan mengendalikan hawa nafsu dan khuluquhul Quran, ittiba'ur rasul niku salamun hiya hatta matla'il fajar. Niki dadi jelas akhirnya.
Kenapa puasa harus di bulan Ramadan? Kenapa Al-Quran juga harus diturunkan di bulan Ramadan? Kenapa Lailatul Qadar juga diturunkan di bulan Ramadan? Niki Allah Bu. Apike kali kita umat Kanjeng Nabi niku koyok wonten. Mudah-mudahan kita diparingi kemudahan, bimbingan, tuntunan. Meskipun kita niki sakjane condonge niku nang nafsu, tapi kalau Allah menghendaki kita itu dibersihkan, dituntun, dibimbing, kita gak gelem niku ditarik dhewe kali Gusti Allah. Jadi istilahnya wong apik niku enten murid, enten murad. Ada yang dia berkeinginan menjadi orang baik, ada yang dia itu dikehendaki Allah menjadi orang baik. Wong ini ki asline wong elek, tapi dikehendaki Allah menjadi orang baik. Tiba-tiba saja dia dengan mudahnya bisa bertaubat. Dengan mudahnya dia bisa membenahi diri. Dengan mudahnya dia bisa menempa kehidupan sampai akhir hayatnya itu menjadi pribadi yang istimewa. Meskipun masa lalunya itu kelam. Niki Allah kathah wonten niku sangat banyak. Wali-waline Allah sing bermula dari orang yang jatuh dalam lumpur kemaksiatan itu sangat banyak. Fudal bin Iyad, Bishru Al-Hafi, niku bajingan-bajingan sadurunge. Tapi kemudian oleh Allah dipilih jadi waline Allah. Nek Indonesia Jawa niki duwe Sunan Kalijaga. Nah, ini koyok ngenten-ngenten niku murad. Dikehendaki oleh Allah menjadi orang baik. Lah mudah-mudahan kita niki termasuk nek gak gelem murid ya murad lah. Kita umpama kepingin apik ya alhamdulillah. Umpama enggak wis muga-muga ngersakno awak dhewe niki didadekno wong sing apik. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Nggih, barangkali ada yang ditanyakan monggo. Nggih. Mengapa bagi perempuan? Nggih. 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 Nggih, leres. Karena kalau puasa itu kewajibannya sedikit, ayyamam ma'dudat wae. Mulane maca ayat niku sakjane mandeke ten mriku, Pak. Jadi kutiba alaikumus siyamu itu ayyamam ma'dudat. Diwajibkan atas kalian puasa itu pada hari-hari yang sedikit. Ma'dudat niku isok diitung niku sedikit. Jadi telah diwajibkan atas kalian. Apa sing diwajib? Kapan? Ini ki dzorofe niki ayyamam ma'dudat. Diwajibkan puasa atas kalian itu ayyamam ma'dudat. Sakjane maca ayat niki mandeke niku ten mriku mboten sekedar la'allakum tattaqun, tapi diterusno la'allakum tattaquna ayyamam ma'dudat. Jenengan tingali Quran lawas. Iku mandeke ten mriku. Nek Quran anyar niku mboten enten tanda-tandae. Quran Kudus niku lho sing tandhae komplit. Nggih. Ngene Yai Arwani niku komplit. Niku mandeke ten mriku. Ayyamam. Karena puasa itu kewajibannya sedikit, ayyamam ma'dudat. Sehingga dan waktu mengkodoknya panjang, 11 bulan kan. Nggih kan? Yang dikodok cuma 30 hari, kesempatan mengkodok itu 11 bulan. Sehingga tidak memberatkan. Supaya ibu-ibu yang haid atau nifas itu tidak kehilangan kesempatan untuk turut andil di dalam belajar ikhlas dan mengendalikan hawa nafsu tadi. Meskipun tidak dikerjakan di bulan Ramadan karena memang mekanisme niku syariat niku dilarang, diharamno malahan. Nek nekat poso malah tidak sekedar puasanya tidak sah, tapi menjadi haram. Kalau sholat niku sedina mawon ping 5. Nggih. Terus haid katakanlah sing paling berat wis. Haid itu maksimal 15 hari. 5 ping 15, 75, Pak.
Nggih. Sementara hari-hari berikutnya niku juga masih kewajiban sholat. Per harinya juga limone niku mboten ilang. Ditambah 75. Waduh, beratnya luar biasa niku. Nggih. Kula mawon umpama lahir jange lahir dikongkon milih. Nek wingi kan mboten milih, wis moro-moro lahir dadi wong lanang wonten mawon. Kula misale mau dilahirkan lagi terus oleh Allah dikei milih, kepingin tak lahirno dadi wong lanang apa dadi wong wedok. Kula tetep milih dadi wong lanang, Pak. Mboten kuat dadi wong wedok niku nggih. Berat dadi ibu-ibu niku. Napa malih niki sing dikongkon kodok niku nifas. Nifas itu maksimal 60 hari. Nek nifasnya 60 hari, seharinya 5 kali 60 300 kali sholat, Pak. Padahal kodoknya itu di hari lain itu juga wajib sholat juga. Wah, niku ndak mampu. Padahal Gusti Allah niku la yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Yuridullahu bikumul yusra wala yuridu bikumul usra. Kan mriku rahasiae kenapa yang diwajibkan cuma kodok puasa saja. Terus Sayyidah Aisyah kan ngonten, kita itu cuma diperintahkan kodok puasa, tidak diperintahkan kodok sholat. Nggih polahe ngonten niku. Karakter agama itu tidak memberatkan. Niku Allah, Pak. Beda nek menungso. Menungso nih wis gak iso duwe utang gelem gak gelem ya nyaur. Gak iso saiki ya meneh pokok nyaur. Nek durung nyaur ya tak hitung duwe utang. Nek kali Allah niku mboten. Masih yo gak ngelaksanakno, nek pancen ana udzur kewajibane niku ilang. Wis gak wajib sholat. Mboten duwe utang sholat. Tapi nek poso sik duwe utang poso. Nggih. Dan wajib nyaure niku panjang. Mulane ibu-ibu niku nek wis dikei kesempatan 11 bulan kok gak nyaur-nyaur, ditunda-tunda. Nggih menungso, Pak. Menungso niku senengane ngundur-ngundur. Duwe dhuwit sakjane wis wajib nyaur utang meneh sampai duwe entek malih. Wayahe iso nyaur poso gak disaur-saur sampai mepet Ramadan berikutnya. Niki misalnya tahun niki duwe utang poso. Dadak Syawal gak nyaur, Dzulqa'dah gak nyaur, Dzulhijjah gak nyaur, ganti tahun Muharram, Safar, Rabiul Awal, Rabiul Akhir, Jumadil Awal, Jumadil Akhir, Rajab, Sa'ban sik gak nyaur-nyaur. Begitu Ramadan sik durung disaur, kewajiban niki mboten ilang nek poso. Ditambah kewajibannya di tahun setelah Ramadan yang berikutnya niku wau plus bayar fidyah. Lah niki kula boleh diilingno enten malih bayar fidyah niku yang seperti ini. Dadi gak nyaur Ramadan. Misalnya sing Ramadan kemarin nggih. Jenengan Ramadan yang kemarin ternyata masih ada yang belum dikodok ibu-ibu niku. Dadak sakniki wis kadung ketekan Ramadan. Sing Ramadan tahun kemarin itu bukan berarti hangus. Wis ketekan Ramadan berarti gak usah disaur, wis hangus. Mboten, tetep disaur. Utang poso tahun wingi niku tetep disaur. Nyaure kapan? Besok setelah Ramadan ini selesai, tidak hanya nyaur, per hari kurangi pinten niku ditambahi 1 mud fidyah niku 1 mud 6 on utawa sebagian ulama 7 on. Nek jenengan duwe akeh nimbang 7 on kan angel, nimbang 1 kilo mawon gampang. Aku duwe utang 5 durung tak sahur. Tuku beras sing 5 kiloan niku sing wis kemasan niku saya enak gak adek nimbang nggih. Aku duwe utang 4 dino. Wis mboten napa, bonus 1 kilo lak mboten napa-napa sih. Digenepno 5 kilo gak adek nimbang. Lah niku carane ngonten. Nggih. Ngonten. Enteng nggih. Nah niku. Nggih nek wong sak mangke niku duweke kathah, Pak. Nggih. Dadi nggih, mulane darusan napa mawon niku nek urusan dhuwit niku kerja bakti. Niku nek gak kerja bakti ngekeki konsumsi, wong milih konsumsi. Nggih. Darus niku panganane kalih sing darus kata pundi? Kata panganane. Soale wong niku lomen sak mangke, Pak. Tapi nek biyen niku berjuang dengan harta itu berat.
Zaman sulit niku mulane Quran niku kabeh wajahidu bi amwalikum wa anfusikum. Zaman biyen niku ngono. Zaman biyen niku anfus itu ringan, amwal itu yang berat. Nek zaman sak mangke amwal niku sing enteng, Pak. Anfus itu yang berat. Zaman akhir niki duit niku gampang, tapi nggerakno awak niki sing abot, nggih. Ayo jenengan pilih pundi? Ditugasi sing darus napa ditugasi sing ngirim konsumsi? Pilih konsumsi. Nggih. Lah. Nah, niku ngoten. Sampun? Nggih, monggo. Niki sak salat duha pisan berarti nggih. Wis kadung yamen tenan. Nggih, monggo. Yang kena fidyah ibunya. Ibunya kan sehat. Yang harusnya beliau itu wajib berpuasa harusnya. Ya. Karena beliau sehat, yang boleh tidak berpuasa kan yang sakit. Lah ibu yang hamil atau yang menyusui ini sehat. Terus beliau ini harusnya wajib puasa, tapi oleh syariat beliau boleh. Selain ibu hamil, selain ibu menyusui mboten oleh sehat, gak poso niku gak oleh. Hanya ibu yang hamil, ibu yang menyusui meskipun sehat. Olahraga kuat, melaku kuat, tandang gawe kuat, tapi dokter mengatakan kandungan jenengan lemah, Bu, jangan dipaksa puasa. Engkau isok keguguran, engkau bayine isok cacat, naudzubillah. Akhirnya ibu yang sehat yang harusnya wajib puasa itu demi menjaga keselamatan bayinya. Jadi sing wajib mboten bayine. Sing wajib tetap ibu karena wis balik. Mosok enten ibu hamil durung balik. Tapi dia boleh tidak puasa meskipun sehat. Bolehnya itu demi menjaga bayi atau pihak lain niki yang tidak terkenai kewajiban niku. Sehingga dia itu di samping wajib qodok karena memang tidak puasa, tapi ditambah juga membayar fidyah karena sebab tidak puasanya itu bukan sebab dirinya, tapi sebab orang lain itu, yaitu bayi. Kalau tidak puasanya itu sebab dirinya karena sakit, ya cukup qodok saja, tidak perlu membayar fidyah. Baik janin ini sehat maupun janin ini juga tidak sehat, tapi ibunya juga tidak sehat, maka cukup qodok saja. Karena ibunya yang kena kewajiban itu memang tidak sehat. Orang tidak sehat, sakit, boleh tidak berpuasa dan nanti cukup diqodok saja. Nganten sakit nggih? Saged diterami nggih? Nah niku ngoten. Sampun. Maulaya salli wa sallim daiman abada ala habibika khairil khalqi kullihim wal habibul ladzi turja syafa'atuhu likulli haulin minal ahwali muqtahimi ya rabbi bil mustafa balligh maqasidana waghfir lana ma madha ya wasi'al karami ya arhamar rahimin ya arhamar rahimin ya arhamar rahimin farrij 'alal muslimin. Sing boten enten uzur saged tumut salat duha, sing enten kesibukan nggih monggo boten napa-napa. Kita tutup dengan kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.